Kita sudah mendengarkan hukum Taurat yang kelima yang dibacakan oleh Kak Puput. Sekarang Kakak Neni mengajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita nyanyi setinggi-tingginya langit. Oke, bangkit berdiri. Sudah dapat adik-adik dari Mazmur 27 ayat 7 sampai 14? Sudah ya, kita baca secara bergantian. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanlah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajah-Mu, mapa wajah-Mu cari ya Tuhan. Janganlah menunjukkan wajah-Mu kepadaku, janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku, janganlah membuang aku dan janganlah
Adik-adik, sekarang kita mau membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Disiapkan dulu Alkitabnya yuk. Sudah siap Alkitabnya? Sekarang kita buka firman Tuhan di minggu ini. Diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Dibuka Alkitabnya dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Sudah ketemu belum adik-adik? Kalau sudah, mari kita membaca firman Tuhan bersama-sama ya. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang dari Roma. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Demikianlah firman Tuhan. Oke adik-adik, tadi kita sudah membaca firman Tuhan tentang Pentakosta. Siapa di sini yang tahu arti Pentakosta? Ya, di sini sudah disebutkan tadi adik-adik, Pentakosta itu adalah hari di mana Tuhan Yesus mencurahkan Roh Kudus kepada para muridnya. Ini terjadi 50 hari setelah kebangkitan Tuhan Yesus ya adik-adik. Jadi suatu hari ketika para murid Yesus sedang berkumpul di satu rumah, tiba-tiba ada bunyi seperti tiupan angin keras dari langit. Nah, angin keras ini masuk dan memenuhi seluruh rumah di mana para murid ini berada adik-adik. Kemudian muncul lidah-lidah api yang hinggap pada mereka masing-masing. Setelah para murid ini diurapi oleh Roh Kudus atau lidah api, mereka bisa berbagai bahasa memberitakan tentang firman Tuhan di mana bisa dimengerti oleh banyak orang yang berasal dari tempat yang berbeda-beda adik-adik. Karena bunyi keras yang tadi, kemudian orang-orang Yahudi di sekitar rumah tersebut berkumpul adik-adik. Orang-orang Yahudi ini heran, kenapa para murid bisa berbicara berbagai bahasa, tetapi mereka dapat mengerti apa yang dibicarakan para murid. Kemudian para orang Yahudi justru membicarakan bahwa para rasul ini sedang mabuk, padahal sebenarnya tidak, karena mereka diurapi oleh Roh Kudus. Nah, adik-adik, demikian kakak beri penjelasan mengenai firman Tuhan. Sekarang kita akan bagi kelas adik-adik. Pertama, kakak akan memberikan firman Tuhan dari kelas TK. Nah, tadi kakak sudah menceritakan ya adik-adik sedikit tentang Pentakosta. Tadi kakak sudah bilang bahwa para rasul Tuhan itu dicurahkan Roh Kudus. Ya, Roh Kudus itu apa adik-adik? Roh Kudus itu adalah Roh Allah.
Roh Kudus ini ada di hati tiap orang percaya. Jadi di hati adik-adik juga ada Roh Kudus. Ketika adik-adik dimanapun berada sedang melakukan apapun, Roh Kudus itu ada di hati adik-adik. Jadi kalau misalkan adik-adik nakal nih atau berbuat suatu kesalahan, tiba-tiba ada yang mengingatkan adik-adik untuk tidak melakukan hal jahat itu. Misalkan adik-adik nangis nih, cengeng, kesal, terus tiba-tiba ada yang mengingatkan nih, hei jangan nangis, yaudah kamu kan sudah menjadi kakak, kamu harus bisa lebih tanggung jawab nih kepada adik kamu. Nah, Roh Kudus ini yang bicara di dalam hati adik-adik untuk mengingatkan adik-adik supaya menjadi anak yang baik. Nah, yang kedua dari firman itu menceritakan bahwa Tuhan Yesus berjanji kepada kita untuk memberikan Roh Kudus walaupun Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Jadi penyertaan Tuhan Yesus itu tidak akan lepas dari hidup kita semua adik-adik. Yaitu demikian firman yang bisa kakak berikan untuk kelas TK. Kemudian kita akan mendengarkan cerita lebih lanjutnya dari kelas kecil oleh Abang Leman. Ya, adik-adik sekolah minggu, tadi kita baru saja mendengarkan firman Tuhan yang sudah dibacakan oleh Pak kita. Di sini Abang akan menjelaskan sedikit tentang Pentakosta. Adik-adik, sebelumnya pernah dengar gak istilah Pentakosta itu apa? Ya, Pentakosta itu adalah 50 hari setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, setelah Tuhan Yesus bangkit, turun Roh Kudus yang mendiami hati anak-anak sekolah minggu. Untuk apa Roh Kudus tersebut? Untuk melakukan firman Tuhan. Contohnya, misalkan adik-adik berdoa, bernyanyi, itu juga termasuk adik-adik juga didiami oleh Roh Kudus. Nah, coba nih bagi adik-adik abang yang walaupun tetap kebaktian di rumah, tetap doa, tetap membaca Alkitab, tetap dipertahankan semangat tersebut supaya adik-adik bisa menjadi anak kesayangan Tuhan Yesus. Nanti abang akan memberikan tugas kepada adik-adik, tugas untuk mewarnai dan jangan lupa untuk ikut Tuhan. Ya, jadi untuk saat ini terima Tuhan yang akan sampaikan. Ya, terima kasih. Halo adik-adik, gimana nih kabarnya? Kamu selalu mendengarkan Tuhan ya. Tetap selalu menjaga kesehatan, tetap mengkonsumsi vitamin dan tetap makan makanan yang bergizi. Nah, sekarang kakak mau kasih pengajaran untuk adik-adik tahun 1 nih. Tadi kan kakak Puput udah ngasih tahu nih tentang kejadian apa sih itu Pentakosta. Nah, sekarang kakak mau kasih tahu nih inti dari Pentakosta itu apa sih? Pentakosta itu kan turunnya Roh Kudus ya. Nah, setelah Tuhan Yesus naik, terus menyuruh Roh Kudus untuk turun ke dalam dunia ini. Nah, setelah itu Roh Kudus itu menyertai kita dalam segala kegiatan yang kita lakukan di kehidupan sehari-hari kita. Misalnya nih, kakak punya contoh. Misalnya dalam kehidupan sehari-hari, dalam kalian mengerjakan ujian, pasti adik-adik merasa tegang, merasa gugup nih, takut kalau misalkan nilai kalian jelek, terus takut nih kalau nggak bisa ngerjainnya. Tapi dengan adik-adik berdoa sama Tuhan Yesus, pasti Tuhan Yesus memberikan penyertaan Roh Kudus itu untuk adik-adik supaya Roh Kudus menyertai adik-adik agar adik-adik bisa mengerjakan ujian adik-adik dengan teliti, dengan hikmat, dengan lancar. Nah, jadi tujuan Roh Kudus itu adalah menyertai kita dalam perbuatan baik yang kita lakukan. Terima kasih adik-adik. Baik adik-adik, tadi sudah dibacakan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Tadi sudah dijelaskan oleh Kakak Puput mengenai Pentakosta, turunnya Roh Kudus dari surga untuk ke bumi ini. Adik-adik, kakak mau tekankan sekali lagi buat anak-anak tahun 2, itu salah satu penyertaan Tuhan kita, menyertai kita melalui bentuk apa? Bentuk Roh Kudus yang Tuhan berikan kepada kita. Roh Kudus yang selalu berdiam di dalam hati kita. Jadi adik-adik, kadang-kala kalau kita boleh kita renungkan kembali diri kita sendiri, ketika kita ingin
dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Adik-adik, jadi ada beberapa orang yang bisa menggunakan bahasa roh, melainkan itu berkat penyertaan Tuhan, bukan melainkan dipelajari. Karena itu dia dipercaya oleh Tuhan Yesus bisa melakukan bahasa roh, dan bahasa roh itu pun yang dimengerti oleh semua orang. Jadi bahasa roh pun tidak bisa diajarkan ataupun dipelajari dari siapapun, melainkan bahasa roh itu adalah berkat penyertaan Tuhan dan kuasa Tuhan buat kita supaya kita mendapat melakukan yang terbaik atas segala Roh Kudus yang berdiam dalam hati kita. Jangan lupa dibaca Alkitabnya, dibaca kembali Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Kakak ingin adik-adik tahun 2 membuat kesimpulan apa sih yang dimaksudkan Tuhan itu, apa yang dimaksud dengan Pentakosta. Yang pertama itu tugasnya, dan yang kedua kakak mau meminta contoh dari adik-adik, dituliskan kurang lebih 5, minimal 5. Kakak minta adik-adik tulis minimal 5 apa penyertaan Tuhan yang sudah kalian terima di dalam hidup kalian. Oke? Terima kasih. Nah, adik-adik, tadi kan kita